Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ahkamus syiyam, segala hal yang berkaitan dengan puasa. Ta'rifus shaum, pengertian dari puasa. Secara bahasa, as-shaum fil lughah huwa al-imsak an ayyi syai'in kana, menahan diri dari segala sesuatu apapun. Itu secara bahasa, menahan diri dari makan, dari minum, dari bicara. Itu secara bahasa juga menahan, pokoknya menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu. Itu al-imsak secara bahasa. Namun kalau secara istilah di sini saya jelaskan, puasa secara istilah adalah ibaratun an imsak makhsus. Nah, ini kan menahan diri dari sesuatu yang khusus. Maksudnya apa? Maksudnya menahan diri dari segala sesuatu yang berasal dari dua syahwat. Yang pertama adalah syahwatnya perut, yang kedua adalah syahwatnya bawah perut. Dalam artian tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berjima. Min syahsin mahsusin. Nah ini, min syahsin mahsusin. Kalau tadi kan imsak mahsus, menahan diri dari sesuatu yang khusus. Dari seseorang yang khusus. Seseorang yang khusus ini apa? Seseorang yang sudah mencukupi syarat wajib puasa, yaitu diantaranya adalah balik, mukallaf, sehat, tidak sedang bepergian dan sebagainya. Fi waktin maksus, dalam waktu yang khusus. Maksudnya apa? Maksudnya dimulai dari terbitnya fajar dan berakhir sampai terbenamnya matahari. Bisifatin maksus, dengan dengan sifat yang khusus, yaitu sifatnya adalah dimaksudkan untuk takorub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ini ya. Jadi secara istilah itu adalah imsaku maksusin min syakhsin maksusin fi waktin maksusin bisifatin maksusin. Itu puasa secara istilah. Nah, sekarang ada perbedaan pendapat. Ada permasalahan ini. Permasalahannya gini, apakah berbuka, al-fitr itu berbuka ya, di dalam perjalanan itu lebih utama daripada puasa? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Sebelum kita masuk ke perbedaan pendapat ini, di sini kita sampaikan bahwasanya ittafaqa jumhurul fuqaha, seluruh mayoritas ulama fikih itu bersepakat, ittifaq. Dan juga mayoritas sahabah dan juga tabi'in itu juga sepakat bahwasanya puasa saat sedang dalam perjalanan itu boleh dan juga puasanya sah. Wa idza shoma al mukallaf hala safarihi sahha shaumuhu ajzahu. Jika seorang mukallaf itu berpuasa di saat dalam perjalanan, maka puasanya tetap sah dan tetap mendapatkan pahala. Jadi meskipun seseorang itu berada dalam perjalanan dan puasanya sah dan dapat perjalanan, dan itu adalah ittifaq, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, yang jadi perbedaan pendapat itu ini, ikhtalafu fi ayyihima aula. Mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama, puasa atau berbuka. Nah, ini jika seseorang itu berada dalam perjalanan, itu yang lebih utama apa? Apakah puasa atau berbuka atau enggak puasa? Di sini terbagi menjadi dua madhab. Ini terjadi dua madhab. Madhab yang pertama yaitu adalah madhabnya Abu Hanifah. Jadi Hanafiyah, Malikiyah sama Syafi'iyah. Ini adalah jumhurul fuqaha, Hanafiyah, Malikiyah sama Syafi'iyah. Berpendapat bahwasanya, dan juga salah satu riwayat dari Hanabilah, ini jumhurul fuqaha, bahwasanya berpuasa itu lebih baik daripada berbuka. Jadi seseorang ketika dalam perjalanan dia hendak puasa atau hendak berbuka, kalau menurut jumhurul fuqaha berpuasa itu lebih baik. Nah, itu. Namun menurut pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Hanabilah, berpendapat bahwasanya berbuka atau dengan tidak berpuasa itu afdol atau lebih baik. Nah, sekarang dalilnya. Dalil pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya berpuasa itu lebih baik, yang pertama dari qaulullah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, bahwasanya puasa itu azimah, sementara berbuka itu adalah rukhsah. Azimah itu adalah hukum asal, sementara rukhsah itu adalah hukum untuk memperingankan azimah. Contohnya misalkan
sholat duhur 4 rakaat dalam perjalanan itu azimah. Rukhsahnya adalah 2 rakaat rukhsahnya. Nah, segi dalilnya dari ini adalah bahwasanya puasa itu azimah sementara berbuka itu rukhsah. Maka bukan keraguan dan tidak diragukan lagi bahwasanya azimah itu adalah lebih utama. Jadi azimah lebih utama. Nah, kemudian habis itu dalilnya yang kedua dari dari hadis Nabi. Oke ya. Itu jangan dibaca sendiri. Nah, sekarang adalah Hanabilah. Hanabilah tadi berpendapat bahwasanya berbuka puasa untuk orang yang dalam perjalanan itu afdol. Dalilnya apa? Dalilnya dari sunnah Nabi atau dari hadis Nabi dan juga dari dalil logika. Dalil dari sunnah Nabi adalah ini, laisa minal birri as-shaum fis safar. Seseorang yang sedang dalam keadaan perjalanan itu enggak baik baginya berpuasa. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Ini menurut Hanabilah. Kemudian kalau menurut logika, dalil logika itu ini, anna man khuyira baina shaum wal fitr kana shaum afdal katatawu. Jika seseorang itu dihadapkan pilihan dalam perjalanan itu kan, kamu mau puasa atau mau berbuka, maka puasa tersebut maka memang puasa itu lebih baik, tapi itu seperti sunnah gitu loh. Yang nomor 2 bahwasanya anas safar minar rukhos al mutafaq alaiha al mubiha lil fitri fa kana al fitru afdalu kal qasr. Bahwasanya puasa perjalanan itu menyebabkan adanya rukhsah dan itu adalah mutafak, tidak ada perselisihan pendapat bahwasanya orang yang dalam perjalanan itu mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Maka kalau menurut Hanafiyah ya kalau itu rukhsah ya alangkah baiknya diambil gitu loh. Fakanal fitru afdalu kal qasr, maka dia berbuka itu lebih baik seperti halnya sholat qasar. Kalau menurut pendapatnya Hanabilah. Jadi menurut Hanabilah itu kalau seseorang sedang dalam perjalanan dan di situ ada pilihan pengen puasa atau pengen nggak puasa, kalau menurut Hanabilah itu justru malah lebih baik nggak puasa saja. Sama seperti seseorang dalam perjalanan ini mau sholat duhur nih 4 rakaat, kamu mau qasar atau mau nggak qasar? Kalau menurut Hanabilah qasar itu lebih baik. Nah itu. Nah sekarang tarjih, mana yang lebih rojih di antara dua pendapat tersebut? Kalau menurut buku ini yang rojih adalah pendapatnya jumhur fuqaha, yaitu yang mengatakan bahwasanya puasa itu lebih baik. Nah itu bi anna shaum fis safar aula minal fitri, berpuasa itu lebih baik daripada berbuka. Oke. Nah sekarang ada perbedaan pendapat lagi terkait dengan puasa. Hal yaskutu qada syahri Ramadan bimadaz zaman. Apakah seseorang yang meninggalkan puasa Ramadan kemudian dia sudah lama tidak mengkodoknya, dan apakah akhirnya karena lama nggak dikodok itu kewajiban mengkodoknya itu hilang karena sudah kadaluarsa gitu. Misalkan seseorang pernah tidak berpuasa 10 tahun lalu dan sampai sekarang belum dibayar puasanya gitu. Apakah karena sudah terlalu lama puasa tersebut tidak dikodok, terus akhirnya kewajiban untuk mengkodok itu hilang? Nah, di sini terjadi beberapa perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu pertama dibagi menjadi 2 perkara. Perkara pertama, hukum mengkodok puasa Ramadan. Perkara kedua adalah hukum barang siapa yang mengakhirkan kodoknya sampai dia meninggal. Dalam artian dia nggak berpuasa sampai meninggal, itu gimana hukumnya? Kalau yang pertama adalah hukum mengkodok puasa Ramadan yang dimana dia juga masih kuat untuk mengkodok Ramadan. Sekarang yang pertama, hukum mengkodok puasa Ramadan. Nah ini, apa sih hukumnya mengkodok puasa Ramadan? Misalkan Ramadan kemarin saya tidak puasa 3 hari karena dalam perjalanan, atau seorang wanita tidak berpuasa 7 hari karena sedang datang bulan. Hukumnya apa sih mengkodok puasa itu, hutang puasa itu? Nah ini ittafaqal fuqaha ini sepakat bahwasanya nggak ada perselisihan pendapat ya di sini ya. Barang siapa yang berbuka di tengah puasa Ramadan atau berhari-hari dalam puasa Ramadan karena ada uzur, contohnya adalah sakit atau perjalanan, maka dia wajib mengkodok. Nah, jadi intinya
qadha puasa Ramadan itu wajib dan kewajiban tersebut tidak gugur karena sudah kadaluarsa, tidak bisa gugur. Kalau misalkan tahun kemarin saya memiliki hutang 10 tahun lalu, sekarang saya juga masih berkewajiban untuk membayar hutang puasa 10 tahun lalu tersebut itu. Dan itu adalah ittifaq fuqaha, tidak ada perbedaan pendapat. Oke ya. Nah, sekarang adalah perkara kedua. Hukmu man akhara al-qadha hatta mata. Seseorang itu tidak membayar hutang puasanya sampai dia meninggal. Ini gimana hukumnya? Nah, ini. Idza akhara al-mukallaf qada as-shaumi Ramadan hatta mata hal yasqutu anhu al-qada bitaqadum amla. Jika seseorang mukallaf mengakhirkan qada puasa Ramadan, mengakhirkan membayar hutang puasa sampai dia meninggal, apakah kewajiban tersebut gugur karena sudah kadaluarsa atau tidak? Nah, ini di sini terjadi perbedaan pendapat. Inaman akhara al-qadha hatta mata fa innahu haluhu la yakhlu amruhu minal halaini. Jika seseorang meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan qadha sampai meninggal, dia tidak membayar hutang puasa sampai dia meninggal, maka sebenarnya dia itu berada dalam dua sebab. Ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia meninggal sebelum bisa membayar hutang puasanya karena sempitnya waktu atau karena udzur, karena sakit atau perjalanan, atau dia memang sudah nggak kuat lagi berpuasa. Fahadha la syai' alaihi inda jumhurul fuqaha. Jadi seseorang itu memang tidak membayar puasa Ramadan bukan karena nggak mau, tapi karena memang nggak bisa. Contohnya misalkan dia udah puasa yang tidak diharapkan untuk sembuh, kemudian dia sebelum mengqadha itu dia sudah meninggal, ya karena memang sakit itu nggak kuat untuk puasa lagi, atau dia sudah tua banget sampai nggak kuat untuk berpuasa sehingga nggak memungkinkan bagi dia untuk membayar puasanya yang terdahulu. Dia pernah punya hutang puasa dan dia tidak bisa membayar karena sudah sangat tua atau dia sakit. Maka kalau menurut jumhurul fuqaha, ya udah gimana lagi, la syai' alaihi, dia nggak ada tanggungan apapun. La syai' alaihi ini adalah dia tidak memiliki tanggungan apapun. Oke. Kemudian yang kedua, ayyamut ba'da imkanil qadha. Dia meninggal tapi sebenarnya sebelum meninggal itu dia memiliki waktu dan memiliki kesempatan serta kuat untuk berpuasa. Nah, ini gimana hukumnya? Kalau menurut jumhur fuqaha dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'i dalam qaul jadid, Hanabilah sama Zaidiyah berkata bahwasanya yajibu ala waliyihi ayyud'ima anhu likulli yaumin miskin. Wali si mayit tadi wajib memberi makan setiap hari satu orang miskin. Nah, itulah. Itu kalau menurut jumhurul fuqaha. Jadi seseorang dia memiliki hutang puasa beberapa tahun lalu, tapi dia memiliki waktu untuk membayarnya dan punya kesempatan. Sebelum dia mengqadha hutang tersebut, dia ternyata meninggal. Kalau menurut jumhurul fuqaha, ya walinya membayarkan puasa dengan memberi makan orang miskin, yaitu dengan cara membayar fidyah. Nah, kemudian habis itu pendapatnya kedua. Pendapat kedua itu pendapat ini. Pendapatnya Dzohiriyah sama pendapatnya Syafi'i di dalam qaul qadim. Ini pendapat kedua. Menurut Dzohiriyah bahwasanya man mata wa alaihi shaum ala shaumi fardin min qada'i Ramadan soma anhu waliyuhu. Jadi kalau menurut Dzohiriyah sama Syafi'i di qaul qadim, dan di mana qaul tersebut adalah qaul ashah yang kuat. Qaul qadimnya adalah qaul yang kuat. Menurut pendapat mazhab kedua ini, seseorang jika memiliki hutang puasa dan dia mampu untuk membayar hutang tersebut tapi belum membayar kemudian meninggal, maka walinya yang menggantikan puasanya. Jadi walinya itu menggantikan puasanya. Nah, dalilnya ada ini, dalilnya menurut pendapat kedua ini Aisyah itu. Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Itu. Kemudian ada nomor 2. Bahwasanya ibu saya itu meninggal dan dia memiliki hutang puasa, apakah saya boleh berpuasa untuknya? Nah, gitu. Kemudian dijawab iya boleh gitu.
Nah, yang rojih sekarang di antara dua pendapat itu mana yang rojih? Kalau menurut penulis kitab ini, yang rojih adalah pendapat yang kedua, yaitu adalah berkata boleh puasa tersebut digantikan oleh walinya, sebagaimana haji yang juga boleh dihajikan oleh walinya. Karena beberapa alasan. Yang pertama karena dalilnya lebih kuat. Yang kedua karena puasa itu adalah ibadah badaniyah dan haji adalah ibadah badaniyah. Kalau haji bisa digantikan, maka puasa juga bisa digantikan karena sama-sama ibadah badaniyah. Nah, gitu. Ini menurut pendapat penulis kitab ini, bahwasanya yang kuat adalah pendapat kedua yang mengatakan dibayarkan oleh walinya dengan cara berpuasa menggantikan puasanya. Demikian pembahasan tentang puasa, dan akan kita lanjut besok tentang ahkam zakat. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.